Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, eh, di kelas 5 ini untuk pelajaran matematika kita ketemu lagi. Dan kita mulai pembelajaran untuk matematika mulai hari ini ya. Untuk semester ini kita belajarnya masih dengan cara daring, PJJ, pembelajaran jarak jauh, oke? Nah, yuk semua kita mulai sekarang dari bab satu. Matematika bab satu itu akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Teman-teman bisa buka di buku Matematika Jilid 5A halaman 1. Oke. Nah, itu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, untuk bagian pertama, menyamakan penyebut pecahan-penyebut yang berbeda, itu sudah lengkap. Boleh langsung ke bagian yang B, yaitu penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Oke, kita mulai. Yuk, kita simak bareng-bareng. Oke ya teman-teman, kita akan mulai ke bagian B, penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, teman-teman bisa lihat di buku Matematika 5A halaman yang kedua. Nah, sebenarnya bahan menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama ini udah pernah kita bahas waktu kelas 4. Nah, contoh nih, benda punya 4/7 ditambah 2/7. Ini kan, kalau penjumlahan pecahan, penyebutnya udah sama, nggak masalah. Ini udah 7 sama-sama 7, yang kita jumlahkan tinggal atasnya doang. 4 tambah 2 berapa? 6, berarti jadi 6/7. Jadi 4/7 ditambah 2/7 hasilnya 6/7. Begitu juga kalau pengurangan. Misalnya Bunda kurangin 5/8 dikurang 3/8. Ya. Nah, bawahnya udah sama, penyebutnya udah sama-sama 8, berarti tinggal kita kurangkan 5 dikurang 3. 5 dikurang 3, 2, jadi jawabannya 2/8. Nah, 2/8 ini bisa disederhanakan. Yang atas kita bagi 2, yang bawah juga kita bagi 2. Jadi kalau menyederhanakan, atas sama bawah dibagi dengan angka yang sama. Kita coba bagi 2 nih. 2 sama 8, genap kan, bisa dibagi 2. Jadi kita bagi 2, masing-masing bagi 2. 2 bagi 2, 1, per 8 bagi 2, 4 ya. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kita hitung perkalian 2. Perkalian 2 sampai ketemu angka 8. 2, 4, 6, 8. 2, 2, 4, 6, 8. Nah, jadi kita menunjukkan angka 4. Berarti 8 dibagi 2 itu hasilnya 4. Nah, jadi 2/8 disederhanakan hasilnya menjadi 1/4. Oke. Oke, setelah tadi bagian B, penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan pecahan yang sama, bisa ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian yang C, penjumlahan dan pengurangan dengan penyebut yang berbeda. Ya. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda, itu nggak boleh kayak tadi melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan yang sama. Ya, kenapa? Contoh, pecahannya berbeda, penyebutnya berbeda, 1/5. Terus kita tambahin 2 tambah 1, 3/7 tambah 5, 12. Nah, ini nggak boleh ya. Nah, kenapa? Syarat penjumlahan dan pengurangan pecahan itu pecahan. Oke. Syarat penjumlahan dan pengurangan pecahan itu ada ini syarat. Ini ada syarat utamanya adalah penyebutnya harus sama. Jadi kita bisa menjumlahkan dan mengurangkan pecahan, syaratnya penyebutnya harus sama. Terus kalau penyebutnya nggak sama gimana Bun? Kalau penyebutnya nggak sama, kita harus menyamakan dulu. Oke, terus gimana cara menyamakannya? Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Situ contoh soal yang A, 1/4 ditambah 5/6. Nah,
berapa gitu kan. Nah, jadi ini harus kita samain. Cara nyamainnya gimana? Kalau di buku, cara nyamainnya kita harus cari KPK dari penyebutnya. Oke ya. Jadi kita cari KPK dari 4 dan 6. Oke. Penyebutnya 4 dan 6, jadi kita harus cari KPK dari 4 dan 6. Caranya gimana cari KPK 4 dan 6? Oke, mencari KPK dari 4 dan 6, caranya kita tulis perkalian 4 dan perkalian 6 dulu. Coba tulis perkalian 4 sama kayak kemarin waktu belajar Medchem, perkalian 4 kita tulis. Gimana perkalian 4? 4, 8, 12, 16, 22, 4, 28, 3, 2, dan seterusnya ya. Kita nggak perlu tulis semua dulu. Kalau sekarang yang kedua perkalian 6, kita tulis juga 6, 12, 18, 2, 4, 33, 6. Nah, dan seterusnya. Bunda stop sampai di 36. Kenapa? Nah, sama kayak waktu kemarin belajar Medchem, kita cari angka yang sama di perkalian 4 dan perkalian 6. Kita cari angka yang sama tapi yang paling kecil. Mana? Ini nggak sama. Nah, ini ketemu 12, 12. Perkalian 4 punya 12, perkalian 6 punya 12. Oke. Bun, kok nggak diambil 24? Bun, 24 juga sama, Bun. Nah, Bunda tadi bilang ambil yang sama tapi yang paling kecil. Oke. Nah, ini udah ketemu nih. Oke. Jadi, nih, Bunda tulisnya di sini. Jadi kita rubah, tadi kan soalnya 1/4 dan 5/6. Nah, jadi masing-masing penyebutnya kita rubah jadi per 12. Oke ya. Jadi 1/4 kita rubah bawahnya jadi per 12. 5/6 kita rubah juga bawahnya jadi per 12. Kenapa bisa jadi per 12? Tadi diingat ya, waktu di perkaliannya coba. Nah, sekarang lihat nih, 4 biar jadi 12 harus dikali berapa? Oke, caranya hitung di sini tadi. Oke, kita lihat di sini. Oke, lihat 4 biar jadi 12 harus dikali berapa? Kita cek ke sini perkaliannya sini tadi. Oke ya. Nah, 4 biar jadi 12 berapa kali? 1, 2, 3. Oke. Berarti 4 biar jadi 12 itu harus dikali 3. Nah, kalau yang bawah dikali 3, atas juga harus dikali 3. Nah, 4 kali 3, 12. 1 kali 3, 3. Jadi 1/4 itu dirubah jadi 3/12. Oke. Terus yang 5/6 gimana? Nah, sekarang 6 jadi 12. Harus dikali berapa? Kita bisa cek lagi ke sini. Oke. Coba cek. 1, 2, 6 biar jadi 12 berapa kali? 1, 2. Berarti harus dikali 2. Oke ya. Berarti 6 biar jadi 12 harus dikali 2. Kalau yang bawah dikali 2, berarti yang atas juga harus dikali 2. 5 dikali 2 itu berapa? 10. Bisa ya hitung perkalian 5 sampai jarinya 2, hitung perkalian 5. 5, 10, berarti 5 kali 2 itu 10 ya. Nah, kalau udah, kita balik lagi ke soalnya yang tadi. Oke. 1/4 tadi dirubah jadi berapa di sebelah sana? 3/12. Berarti 1/4 yang di sini itu dirubah jadi 3/12. Ya. Terus 5/6 yang di sini
dirubah jadi berapa? Nah, tadi kan kita udah hitung. 5/6 dirubah jadi 10/12. Berarti 5/6 yang di sini dirubah jadi 10/12. Sudah sama penyebutnya? Nah, kalau sudah sama, sama kayak tadi di bagian B. Penjumlahan atau pengurangan pecahan yang penyebutnya sudah sama, kita tinggal lakukan penjumlahan atau pengurangan atasnya saja. Kebetulan ini penjumlahan, bawahnya udah sama, berarti tinggal kita jumlahin 3 ditambah 10. Berarti 13/12. Oke ya. Nah, seperti itu. Terus, kok hasilnya 13/12 ya? 13/12. Atas lebih besar daripada bawah, ya kan? Atasnya 13, bawahnya 12. Kalau atasnya 13, bawahnya 12, berarti atasnya lebih gede. Kalau atasnya lebih gede, kita bisa rubah jadi pecahan campuran. Oke, di kelas 4 kita udah pernah belajar caranya gimana. Kita bagi pakai pembagian rumah. Oke ya. Ini Bunda ke sini. Di sini Bunda tulis 13 dibagi 12. Jadi 13-nya di dalam. Oke. 13 dibagi 12. Berapa kali 12 yang paling dekat sama 13? Ya, 13 kali 1, 13 kali 1, 13. Oke, kalau 13 kali 2 itu 26. Nah, ini udah kelebihan, berarti ini enggak. Berarti kali 1, berarti di sini hasilnya 1. Oke ya, 1 kali 12, 12. Habis itu kita kurang kan? 3 dikurang 2, 1. 1 kurang 1 habis. Oke. Berarti pecahan campurannya ini yang atas kita tulis dulu 1. Oke. Sisanya yang bawah kita tulis lagi di sini kecil 1 per penyebutnya yang tadi kita hitung 12. Oke ya. Jadi ini 13/12 itu 13/12 bisa disederhanakan atau dirubah jadi pecahan campuran yang nilainya 1 1/12 ya. Nah, penjumlahan ini juga akan berlaku pada pengurangan. Kalau misalnya penyebutnya berbeda, harus disamakan dulu. Kalau sudah disamakan, baru tinggal dihitung. Cuma bedanya kalau ini penjumlahan, itu jadi pengurangan. Nah, yang dikerjakan atasnya doang, bawahnya sama. Oke ya. Nah, untuk penjelasan kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.